Assalamualaikum, salam profit, sobat investor. Eh, Pada video kali ini ada yang berbeda karena saya beranikan diri untuk tampil di video-video saya khusus untuk teman-teman agar kita lebih berinteraksi dengan intens dengan cara silakan berikan kritik dan sarannya atau komentar apa saja di bawah video ini dan di video-video berikutnya agar kita bisa saling berbagi, sharing ilmu, karena kebetulan saya juga boleh dibilang masih sumur jagung belajar di dunia investasi. Dari membaca buku, saya hanya ingin sekedar membagi kepada teman-teman apa yang sudah saya pelajari dan saya usahakan untuk berbeda dengan para youtuber lainnya. Sekaligus saya ingin menyampaikan kepada sobat investor, saya telah mengganti nama channel menjadi Vlog Investor agar kita lebih fokus membahas atau mendalami hal-hal seputar dunia investasi, khususnya investasi di Indonesia. Nah, seperti biasa untuk mendukung channel ini, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Di video kali ini saya akan membahas tentang investasi yang lagi booming beberapa bulan terakhir. Kita akan membahas tentang Joska versus Binomo. Jadi Joska kita bandingkan dengan Binomo. Nanti kita lihat bagaimana sih jenis investasinya, bagaimana sih bisa masyarakat bisa rugi di investasi ini, terus bagaimana sih langkah-langkah untuk menghindari investasi yang kurang jelas seperti ini. Nanti ada di kesimpulannya. Oke teman-teman, jadi teman-teman bagi yang penasaran tetap stay tune di video ini dan mari kita lanjut. Maaf ya, karena kebetulan saya baru belajar membuat video kayak begini, jadi seadanya saja, mohon dimaklumi. Oke, mari kita lanjut. Investasi Joska versus Binomo. Oke. Yang pertama, kita lihat dari jenis investasinya. Joska adalah perusahaan penyedia jasa perencana keuangan atau disebut financial advisory. Namun, dalam perkembangannya, diduga dana investasi para klien tersebut dipakai untuk membeli beberapa saham dan reksadana. Nah, jadi kita bisa lihat, Joska ini fokusnya ke saham dan reksadana. Mulanya, dia hanya perusahaan penyedia jasa perencanaan keuangan. Sementara Binomo adalah broker binary options. Artinya, investor memprediksi nilai suatu aset akan naik dalam batas waktu tertentu tanpa memiliki aset portofolio tersebut. Dari penelusuran, yang diprediksi adalah nilai forex atau valuta asing dan bisa juga bursa berjangka emas. Tolong dikoreksi ya kalau saya salah ya. Oke, kita lanjut dari mekanismenya. Jika kita lihat dari mekanismenya, seorang klien memberikan pengakuan ke CNBC Indonesia, rekening dana investor RDI bisa diakses oleh pihak Joska. Bisa melakukan transaksi secara langsung, membeli dan menjual saham, tapi kliennya hanya mendapat pemberitahuan setelah jual beli saham dilaksanakan. Kini PT Philips Sekuritas tengah diperiksa oleh PT Bursa Efek Indonesia. Sekuritas berkode KK itu terseret kasus Joska ID. Oke. Jadi dari mekanismenya, tadi sebelumnya dia penyedia jasa, kemudian tiba-tiba Joska diduga bisa mengakses rekening dana investor untuk membelikan beberapa saham dan reksadana. Ini baru diduga ya.
karena prosesnya masih berjalan. Sumbernya ada di financedetik.com ya. Nanti sobat investor bisa cek. Sedangkan Binomo kan yang banyak orang kenal kan transaksi forex. Padahal transaksi forex harusnya dilakukan melalui perusahaan perantara atau broker. Nah, model transaksi di atas adalah yang dilakukan broker forex pada umumnya. Sementara Binomo adalah broker binary option, dan model transaksinya pun berbeda. Nah, kita lihat dari kerugiannya. Sekaligus, sini kita bisa lihat mekanismenya. Untuk Jouska terbaru, para klien Jouska ID kebanyakan rugi lantaran berinvestasi membeli saham PT Sentral Mitra Informatika Tbk. Mayoritas klien Jouska diarahkan untuk membeli saham berkode LAK tersebut. Anehnya, pihak Jouska disebut memiliki akses untuk transaksi di akun kliennya melalui aplikasi trading milik Phillip Securitas. Beberapa dari kliennya juga mengaku sudah meminta Jouska menjual saham LAK, tapi tak ditanggapi. Sumber financedetik.com. Jika kita lihat kerugian yang dialami, kebanyakan dari membeli saham yang harganya agak mahal, sehingga saham tersebut terjadi penurunan harga. Akhirnya rekening dana investor tadi kemudian berkurang persentasinya karena harga dari saham tersebut yang menurun. Oke, sementara di Binomo itu kerugian yang ditimbulkan dari mekanismenya sebagai contoh. Dengan menggunakan modal $100, misalnya investor memilih opsi call GDP terhadap USD di level 1,360 dalam rentang waktu 10 menit. Tetapi nyatanya 10 menit kemudian GBP terhadap dolar terhadap USD berada di level 1,3320 dolar. Itu artinya prediksi investor salah dan modal $100 yang digunakan akan lenyap. Sebaliknya, jika 10 menit kemudian GBP berada di 1,3265 dolar, itu artinya investor akan meraih cuan, rata-rata cuan dalam sekali transaksi binary option antara 60% sampai 80% dari modal yang digunakan. Tapi dari keluhan member Binomo ternyata untuk menarik dana tersebut harus men-top up dana lagi sejumlah yang ditentukan. Ini dari pengakuan para mantan member Binomo. Ini sangat berisiko tinggi sekali. Proses transaksinya kita hanya diberikan opsi menebak naik atau akan turun. Oke. Jadi mungkin teman-teman mulai ada gambaran. Oke, sekarang kita lanjut dari segi marketingnya. Nah, jika kita lihat dari segi marketing, kita mulai dari Binomo. Binomo targetnya yaitu seluruh orang yang kurang memahami literasi keuangan dan biasanya mentalnya ingin cepat banyak uang dengan trading kilat. Nah, ini hati-hati kata trading kilat. Jadi teman-teman harus berhati-hati dengan iklan-iklan yang mengambil slogan trading kilat dan mendapatkan banyak uang. Kemudian Binomo menarik klien melalui video promosi di YouTube dan website dengan skenario yang sangat sinematik dan menggiurkan. Teman-teman mungkin sering melihat di YouTube di mana seorang pria ingin mendapatkan motor tinggal mengambil handphonenya lalu mengklik tiba-tiba mendapatkan motornya. Itu kan memberikan kesan bahwa hanya dengan trading kilat di handphone bisa langsung mendapatkan apa yang diinginkan. Dan video tersebut diputar-putar terus di YouTube. Bahkan sampai sekarang masih ada itu kayaknya promosi tersebut di YouTube, kalau saya tidak salah. Kemudian, Binomo memberikan akun demo dengan iming-iming gratis $1.000 agar membuat klien semakin semangat. Kemudian untuk Jouska, target Jouska adalah keluarga baru milenial yang takut miskin karena biaya hidup yang semakin mahal atau yang mau cepat kaya dengan passive income.
Jadi banyak keluarga baru milenial ingin berinvestasi namun tidak mempelajari atau tidak menganalisa, menelusuri investasi apa sih yang aman untuk dana kita dimasukkan ke investasi tersebut. Seharusnya itu yang paling utama, investasi apa yang aman. Kemudian, Joska menarik klien melalui iklan banner atau stories Instagram, website, dan lain-lain dengan didesain semenarik mungkin. Jadi, kebanyakan orang hanya melihat sekilas dari promosi yang ditawarkan oleh seseorang. Dikemas dengan begitu menarik sehingga bisa meyakinkan bahwa inilah yang paling terpercaya dan akan paling cepat untung. Yang utama paling cepat untung, padahal dari segi keamanan belum tentu. Kemudian Joska melakukan banyak seminar dan talk show. Jadi Joska mengundang pakar-pakar ahli keuangan agar lebih meyakinkan para target-targetnya. Nanti setelah ini saya akan memperlihatkan iklan-iklan yang lainnya agar teman-teman bisa melihat inilah bahaya dari marketing yang dikemas begitu menarik. Dan kita langsung tertarik hanya karena dengan tampilan dari iklan-iklan tersebut. Nah, teman-teman, inilah dia tampilan-tampilan iklan yang menarik dari kedua jenis investasi tersebut. Seperti kita lihat, iklan ini seperti menandakan bahwa Joska sangat mengerti apa yang dialami oleh pasangan-pasangan pasca menikah. Joska bisa meyakinkan bahwa mereka mengerti apa yang terjadi dengan rumah tangga pasangan yang baru saja menikah. Seperti itulah apa yang ingin disampaikan oleh iklan ini. Kemudian juga iklan ini mana menampilkan seorang pakar dengan titel pendidikan yang tinggi untuk lebih meyakinkan para targetnya. Nah, Binomo juga seperti ini dengan akun demo, deposit hanya $10, macam-macam lah. Dan Binomo ini sudah berapa kali diblokir situsnya oleh pemerintah. Jadi yang terakhir ini masih diblokir binomo.com, tapi dia juga masih membuat website-website lain mengelabui pengawasan pemerintah. Kita lanjut dari legalitas. Untuk Joska sendiri, pada 14 Mei 2020, terbit SK perubahan bernomor AHU 003723.AH.01.02 tahun 2020. SK tersebut menyatakan Joska bergerak di aktivitas konsultasi manajemen, jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun, serta jasa keuangan lainnya. Ini dari penelusuran ya, Satgas Waspada Investasi. Nah, tentunya kalau konsultan hanya menawarkan perencanaan, hanya membantu kliennya untuk merencanakan model investasinya yang kayak gimana. Jadi maksud dari konsultan manajemen ini adalah maksudnya tujuan pendidikan lainnya, jasa pendidikan manajemen dan perbankan, aktivitas informasi dan telekomunikasi. Kemudian Binomo, pada Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapeti sudah memblokir akun media sosial dan domain situs pialang berjangka sebab dinyatakan tak memiliki izin usaha. Beberapa yang diblokir diantaranya Binomo, FBS Forex Indonesia, Europe Graha, hingga Business Trading. Nah, teman-teman harus melihat apabila domain situs utama tersebut tidak dapat diakses atau diblokir, hendaknya masyarakat dapat menyadari bahwa domain situs tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kata Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bapeti. Jadi, jika produknya mengenai saham atau reksadana, maka regulatornya adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi, izin-izinnya itu seharusnya terdaftar di OJK. Sedangkan jika dia adalah perdagangan berjangka komoditi atau valuta asing, izinnya dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapeti. Tentunya teman-teman sudah banyak gambaran ya tentang kedua investasi ini. Kalau Joska, kita lihat izinnya di OJK. Kemudian jika perdagangannya adalah perdagangan bursa berjangka, baik komoditi atau valuta asing, kita harus mengecek di Bapeti apakah dia terdaftar di Bapeti atau tidak. Oke?
Nah, kita ke kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari Joska dan Binomo. Yang pertama, ketahuilah jenis investasinya dan jenis perusahaannya secara menyeluruh. Jadi ketahui dulu, analisa dulu, cari info sebanyak-banyaknya agar teman tidak terjebak. Lebih baik kita menunggu lama agar aman daripada kita ingin cepat untung tetapi malah buntung atau tidak aman. Yang kedua, jangan sembarangan menyimpan dana tanpa mengetahui keamanannya. Nah, ini seperti yang saya bilang. Setelah Anda mengetahui jenis investasinya, jenis perusahaannya, dia bergerak di bidang apa, dananya disimpan dulu. Jangan langsung all in semuanya. Ketahui keamanannya, apakah dana kita 100% akan aman di perusahaan tersebut. Baru kita berpikir untung rugi. Kemudian, jangan pernah percaya hanya karena iklan yang dikemas dengan begitu menarik. Kebanyakan generasi-generasi milenial pasca menikah, itu kebanyakan mereka hanya melihat dari kemasan iklan yang menarik. Kemudian yang keempat, investasi yang menjanjikan keuntungan yang besar dengan waktu singkat itu biasanya sangat berisiko tinggi. Yang kelima, periksa legalitas pada lembaga pemerintah atau lembaga yang berwenang dari suatu entitas investasi. Misalnya seperti tadi saya bilang, kalau untuk saham dan reksadana itu ada di izinnya di OJK. Kemudian untuk pialang berjangka atau perdagangan berjangka itu adanya di Bapeti. Yang terakhir, 6, pernyataan dari Ketua Satgas Waspada Investasi, masih ada 99 entitas penawaran jasa investasi lainnya yang tidak mengantongi izin alias ilegal. Nah, jadi hati-hati teman ya. Mudah-mudahan sobat investor tidak terjebak dalam 99 entitas yang belum mengantongi izin tapi sudah masih berkeliaran di masyarakat kita, terutama di dunia maya. Jadi hati-hati teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Jadi investasi aman adalah investasi yang membuat kita bisa tidur nyenyak. Oke? Semoga video ini bermanfaat. Salam profit dan sampai jumpa. Wassalam.